Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membantu menjawab satu persoalan yang dimiliki oleh teman kita, di mana teman kita itu membuat kolom seperti ini. Kemudian pada kolom jabatan ini teman kita ini menginginkan membuat rumus yang bisa membaca kode tengah ini, yang angka-angka ini. Jika pada bagian tengah ini 1, dia ingin jawaban di sini kepala. Jika pada bagian tengah ini 2, yang dia inginkan jawaban di sini stop. Jika pada bagian tengah ini 3, dia inginkan jawaban operator. Tapi di sini dia ada 2 kesalahan fatal. Yang pertama adalah kesalahan fungsi if-nya kelebihan 1. Harusnya cuma dibikin 2 pernyataan, dia bikin 3 pernyataan. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, dia salah memilih fungsi. Harusnya bukan fungsi left, tetapi yang dia pilih adalah fungsi mid. Untuk menjawab ini, saya perlu menjelaskan sedikit pengertian antara left, mid, right, dan lan. Kita masuk ke materi fungsi left, right, mid, dan lan. Disinilah letak kesalahan yang terjadi pada tabel yang saya jelaskan tadi. Dia salah memilih fungsi. Harusnya dia menggunakan fungsi mid. Nanti akan terjawab setelah rekan-rekan memahami apa itu fungsi left, apa itu fungsi right, apa itu fungsi mid, dan apa itu fungsi len. Sebenarnya ini sangat mudah, karena ini hanya bermain dengan letak-letak karakter aja, dia ada di mana posisinya. Jadi tidak terlalu susah. Dalam mempelajari fungsi left, right, mid, dan len, kita harus tahu apa itu text, start number, dan number card. Text adalah data yang dimasukkan ke dalam satu sel sebagai data yang dibaca oleh fungsi terkait. Kalau start number maksudnya mulai pada huruf keberapa? Mulai pada huruf keberapa kita membaca data? Kalau number card itu adalah berapa huruf yang dibaca. Berapa huruf yang dibaca? Nanti saya jelaskan. Ini adalah tabel mengenai fungsi left, fungsi right, fungsi min, dan fungsi len. Dan ini adalah rumusnya. Yang saya beri background hijau ini adalah rumusnya. Fungsi left hanya berbicara masalah text dan number card. Fungsi right hanya berbicara masalah text dan number card. Sedangkan fungsi min berbicara ketiga-tiganya, yaitu text, start number, dan number charge. Dan fungsi len itu hanya berbicara tentang teks. Kita mulai dari fungsi left. Fungsi left hanya berbicara antara teks dan number charge. Perhatikan, di sini kita buat rumus seperti ini. Ketika diketik left, lalu kita sorot E11. Ini E11. Setelah itu titik koma, baru 1. 1 di sini sebagai number charge. Number charge adalah berapa huruf yang dibaca, sedangkan E11 adalah teks, data yang dibaca. Data ini dibaca berdasarkan permintaan berapa huruf yang dibaca. Berarti pada data ini, sesuai dengan rumus fungsi left yang dibuat ini, hanya ingin membaca 1 huruf. Ketika kita enter, maka yang dibaca hanya 1 huruf. Huruf mana yang dibaca olehnya? Ternyata huruf yang dibaca adalah huruf A. Kenapa? Ya, karena dia fungsi left. Left itu artinya membaca data mulai dari sisi kiri. Jadi dia akan membaca dari A min 1 min M. Karena dia membaca dari sisi kiri, dan rumus ini meminta hanya 1 huruf saja yang dibaca. Ini kan 1 kan, 1 huruf saja yang dibaca, ya berarti dia hanya membaca 1 huruf A. Bagaimana jika dia ditulis 2 pada bagian number card seperti ini? Berarti dia meminta 2 huruf yang dibaca. Ya, dia dari ujung kiri akan membaca A min, maka yang muncul adalah A dan min. Enter. Yang muncul A min. Begitu juga selanjutnya, ketika pada bagian ini ditulis 3, berarti minta membaca 3 huruf dimulai dari kiri.
Berarti yang dibaca adalah A min dan 1. Sedangkan pada bagian ini itu meminta 4 huruf. Berarti yang dibaca adalah A min 1 dan min. Pada bagian ini meminta 5 huruf. Berarti semua dibaca, yaitu A min 1 min M. Jadi pada fungsi left ini hanya menunjukkan di mana posisi teks. Setelah itu dia hanya membaca berapa huruf yang dibaca, itu saja. Teksnya di sini membaca 1 huruf. Teksnya di sini perminta 2 huruf, dibaca 2 huruf. Teksnya di sini mintanya 3, dibaca 3 huruf. Teksnya di sini meminta 4, dibaca 4 huruf. Teksnya di sini meminta 5, dibaca 5 huruf. Jadi di sini karena dia left, ketika kita meminta membaca huruf 1 saja itu tidak bisa, karena posisi angka 1 di tengah. Sementara pada fungsi left ini, kalau ingin memunculkan angka 1 saja, ya satunya harus di sisi kiri, baru itu bisa. Tapi kalau posisi angka 1 di tengah, kita ingin di sini muncul 1, nggak bisa. Sekali lagi ditekankan, dipahami, pada fungsi left, ketika kita ingin mengeluarkan angka selain A, tunggal di sini hanya ada 1 angka saja. Misalnya 1 atau M. Kita ingin mengambil angka 1 atau M. Kita nggak bisa menggunakan fungsi left, kecuali posisinya dirubah, 1 ditaruh sisi paling ujung kiri atau M ditaruh sisi paling ujung kiri, baru nanti di sini bisa terbaca 1 atau M. Karena ketika ingin memunculkan 1 angka saja yang dibaca, ya dia akan membaca angka yang paling kiri, tidak mau membaca dari tengah ataupun dari kanan. Jadi ketika di sini pada fungsi left kita menginginkan angka 1, hanya angka 1 saja, tidak bisa, kecuali satunya ditaruh ke pojok kiri. Untuk penjelasan fungsi right itu sama dengan left, jadi saya tidak usah mengulang. Hanya saja bedanya di sini dibaca dari kanan. Lihat ini E11, dia minta dibaca 1 huruf saja. Lihat di sini E11, dia minta dibaca 1 huruf saja. Karena dia membacanya dari kanan, berarti ya M. Nah, selanjutnya demikian. Pokoknya dibacanya datanya mulai dari kanan. Penjelasannya sama seperti saya jelaskan pada fungsi left tadi, jadi saya tidak perlu mengulang. Selanjutnya kita akan berbicara fungsi mid. Fungsi mid ini membicarakan ketiga unsur, yaitu text, start number, dan number cards. Lihat rumusnya. Fungsi mid dia berbicara tentang teks. Nanti di sini di bagian selanjutnya setelah teks dia berbicara tentang start number. Baru setelah itu dia berbicara tentang number cards. Cara membuat rumusnya, perhatikan di sini saya sudah buat. Setelah diketik sama dengan mid, lalu arahkan kursor kita ke E11. Ini E11. Lalu setelah itu titik koma, sesuai dengan rumusnya, klik titik koma. Lalu setelah itu start number. Maksudnya mulai dari huruf berapa yang mau dibaca? Mulai dari huruf mana yang mau dibaca? Apakah mulai dari huruf yang pertama, huruf yang kedua, huruf yang ketiga, huruf yang keempat, atau huruf yang kelima? Di sini ditulis 1. Artinya start numbernya mulai pada huruf berapa sel ini dibaca, yaitu pada huruf pertama. Ini kan pada huruf 1, artinya pada huruf pertama. Artinya kelima huruf ini dibaca, 1 min M. Kelima huruf ini dibaca. Cuma setelah itu titik koma ditulis 3. 3 ini pernyataan berapa huruf yang mau dibaca. Berapa huruf mau yang dibaca? 3. Mintanya 3, maka yang dibaca A min dan 1. Jadi ketika di sini perintah yang ini, yang angka 1 ini, semua huruf dibaca, mulai dari pertama dia suruh baca, berarti nanti semua kalau begitu. Tapi hanya 3 saja, berarti dari pertama 3 huruf saja yang dibaca, yaitu A min dan 1. Nanti akan muncul A min 1. Muncul kan A-1. Kita perhatikan pada bagian yang saya sorot, yaitu min 1 min M. Kita lihat rumusnya.
Di sini sama dengan mid, setelah diarahkan ke E12, yaitu di sini data ini dibaca, dia minta dimulai dari karakter yang kedua atau dari huruf yang kedua. 1, 2, huruf yang kedua adalah min, dan dia minta dibaca 4 angka. Minta dibaca 4 angka dari karakter yang kedua, berarti nanti yang muncul adalah min 1 min M. Kita lihat. Ya, benar, yang muncul adalah min 1 min M. Di sini yang perlu diingat bahwasannya ketika di sini ada perintah bagian yang kedua, yaitu di bagian star number. Bagian star number ini dimulai dari huruf yang kedua. Di sini diketik 2, artinya dimulai dari huruf yang kedua, yaitu dari huruf min. Huruf pertama kan A, dia perintahnya dimulai dari huruf yang kedua, berarti dimulai dari huruf min, berarti A tidak terbaca oleh rumus ini. Nah, nanti setelah perintah yang kedua ini, yaitu star number ini berlaku, maka perintah yang ketiga, yaitu number kolom, dia akan membaca mulai dari sisi kiri, bukan mulai dari sisi kanan atau tengah, tapi tetap membaca data mulai dari sisi kiri, yaitu mulai dari sisi min, bukan dibaca mulai dari sisi M atau dari tengah, yaitu 1. Dia tetap membacanya mulai dari sisi paling kiri. Jadi ketika diminta 4 karakter, ya dia akan memunculkan min 1 min M. Bagaimana jika dia diminta 2 karakter? Maka dia akan membaca dari kiri, min dan 1 yang muncul. Min dan 1 yang muncul. Di sini kita ganti 2 karakter ya. Lalu kita enter. Nanti yang muncul adalah di sini kan dari karakter nomor 2. 1 2 berarti mulai dari sini. Mulai dari min. Yang diminta hanya 2 huruf yang muncul, berarti min dan 1. Nah, kita enter. Ya kan, yang muncul min dan 1. Teman-teman, ini terlihat sangat mudah banget, nggak begitu rumit. Tapi hati-hati ketika ini kita sepelekan dan kita dapat kolom yang seperti ini. Nyatanya ini rumusnya dibikin salah. Kesalahan ini terlihat sekali kalau dia tidak memahami fungsi left, fungsi right, dan fungsi mid. Kalau 3 fungsi itu dia pahami, tidak mungkin di sini dia memaksakan diri untuk menggunakan fungsi left. Perhatikan rumus yang teman kita buat ya, semoga bermanfaat, tolong diperhatikan. Di sini dia menggunakan fungsi left. Padahal kita tahu fungsi left itu membaca dari kiri. Nah, setelah dia menggunakan fungsi left, dia membuat pernyataan. Jika di kolom ini bernilai 1, bagaimana kolom ini bisa bernilai 1 sementara di sini diberi pernyataan sama dia pada teks ini dimunculkan 3 angka. Dia memunculkan 3 angka tapi membuat pernyataan jika bernilai 1. Itu tidak akan connect, akan terbaca salah oleh rumus. Memintanya muncul 3 angka, ya kan? Di sini B6 titik koma 3, munculkan 3 angka. Berarti kan yang muncul A min dan 1. Kalau di sini A min dan 2. Selanjutnya seperti ini yang muncul. A min 1, A min 2, B min 1, B min 3 terus. Dan dia buat pernyataan, jika di kolom ini bernilai 1, ya tidak mungkin nilainya ini. Tidak akan pernah bernilai 1. Makanya rumus akan langsung menjawab salah. Itu kesalahan yang pertama dari rumus ini. Dan kesalahan yang kedua, di sini ada 3 pernyataan. Jika pada bagian tengah yang berlambang angka ini 1, 2, 3, kalau 1 kepala, kalau 2 staf, kalau 3 operator, berarti ada pernyataan. Kalau menggunakan fungsi if, pernyataannya 3, cukup buat pernyataannya di fungsi if 2 saja. Karena nanti untuk yang ketiga dia akan memilih yang tidak sesuai dengan pernyataan. Tapi kalau pernyataannya ada 3, dibuat 3 juga, berarti nanti ada pernyataan keempat, yaitu pernyataan yang tidak sesuai. Nah, di sini tidak disediakan pernyataan yang keempat, makanya langsung dijawab
error. Terjawab sudah bagaimana cara membuat rumus yang benar seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat rumusnya. Saya klik F2. Ternyata kita harus menggunakan fungsi mit. Di sini pada fungsi mit saya tulis B6. Ini B6 ya kan? Baru saya minta dimunculkan di sini saya tulis fungsi mit B6. Baru saya minta dimulai dari huruf ketiga. Dimulai dari huruf ketiga bacanya. 1 2 3. Nah, ini kan dimulai dari huruf ketiga berarti dimulai dari huruf 1. Nah, setelah itu saya minta di sini munculkan satu karakter saja. Berarti yang dimunculkan 1. Kalau rumus mit ini setelah kita keluarkan perintah dimulai dari huruf keberapa, misalnya dimulai dari huruf ketiga 1 2 3, maka dia nanti setelah keluar perintah munculkan satu huruf saja, dia akan membaca dari kiri. Setelah dibuat pernyataan ini dia akan membaca dari kiri. Angka paling kiri di fungsi mit ini adalah 1, maka yang muncul jika posisinya kayak gini adalah 1. Perhatikan yang ini. Saya buat di sini rumusnya sama dengan mit B6. B6 itu yang ini. Saya minta dimunculkan pada karakter ketiga dimulainya. A, min, dan 1. Berarti pada karakter 1 ini mulai dibacanya. Dan saya minta selanjutnya cukup munculkan satu huruf saja. Nah, karena permintaannya cukup munculkan satu huruf saja, jadi dia membacanya mulai dari 1. Begitu di enter, maka yang keluar angka 1. Ya kan? Di sini kelihatan 1. Nah, berarti kolom ini kalau menggunakan rumus mit B6 titik koma 3 titik koma 1 keluarnya 1. Karena di sini 1 terus dibuat pernyataan sama dengan 1, ya kan? B6 titik 3 sama dengan 1. Di sini bisa memberikan nilai 1 kalau pakai fungsi mit. Nah, karena dia 1 di copy, yang keluar 1 2 1 3 3 sesuai dengan kode tengah yang ada di sini, yaitu angka 1 2 1 3 3 3 2 2 2 1. Maka terbacalah rumus itu jadi kepala, staf, kepala, operator, operator, operator sesuai dengan huruf tengah yang ada di sini. Karena kita sudah memahami fungsi mit itu begini hasilnya kalau kita gunakan pada kasus ini. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan ya teman-teman. Lihat pada rumus ini, saya klik F2. Kenapa di sini pada angka 1 saya kasih tanda kutip, sementara teman kita bikin di sini sama dengan satunya tidak pakai tanda kutip. Disinilah perlunya belajar Excel for Windows itu dari dasar. Bisa mengetahui mana yang value, mana yang angka, mana yang huruf, mana yang karakter. Kalau di sini sudah masuk gabungan antara angka dan huruf, terbacanya pasti sebagai huruf. Sudah tergabung di sini angka dan huruf dalam satu sel, maka apapun itu dibaca dengan huruf, bukan dengan angka atau value. Nah, berarti angka 1 2 3 yang ada di sini menggunakan rumus fungsi mit ini terbaca sebagai huruf, bukan sebagai angka. Nanti bisa saya buktikan. Jadi ini bukan angka, ini huruf. Artinya kalau dikalkulasikan atau digunakan dalam rumus fungsi, jangan coba-coba ditulis seperti ini, sama dengan 1. Ini artinya membacanya sebagai angka, tidak ada tanda kutipnya. Kalau itu diberlakukan di rumus ini lalu kita copy, terbaca salah. Karena di sini sebagai karakter bukan sebagai value. Perhatikan di sini saya beri tanda kutip, tanda 2 di sini juga saya beri tanda kutip. Hati-hati, di sini yang nanti orang sering salah antara value. Di sini kalau angka 1 dan angka 2 yang diketik tanpa tanda kutip, dia akan terbaca operator semuanya. Artinya pernyataan kita tidak bisa dibaca. Langsung fungsi if-nya membaca pernyataan yang salah, yaitu pernyataan yang salah adalah operator di sini. Langsung operator semua jawabannya.
Baiklah, saya buktikan di sini tanda kutipnya saya hilangkan. Apa yang terjadi? Saya klik F2, tanda kutipnya saya buang semua. Di sini juga tanda kutipnya saya buang. Ya, saya buang semua tanda kutipnya. Lalu saya tekan enter, pasti jawaban operator. Betul kan, jawabannya operator. Saya copy ke bawah, jawabannya nanti operator juga. Nah, rumus kita tidak terbaca karena di sini yang seharusnya dianya sebagai huruf, kita posisikan dia sebagai value atau angka. Berarti kitanya yang menyalahi aturan main. Jadi aturannya, apabila ada angka yang sudah tergabung dengan huruf dalam satu sel, apapun itu bentuknya, maka dia akan terbaca sebagai huruf, tidak lagi terbaca sebagai angka. Makanya dalam rumus fungsi harus diberi tanda kutip. Kita kembalikan lagi tanda kutipnya biar rumusnya terbaca sesuai dengan rumus fungsi. Kita kembalikan tanda kutipnya. Tekan enter. Sesuai dengan rumus fungsi, maka dia terbaca di sini, bisa terbaca tetap. Saya copy, paste. Nah, terbaca kan? Saya copy lagi ke atas satu kali, paste. Nah, terbaca sudah. Begitu caranya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi yang pertama kita salah memilih fungsi. Harusnya di sini fungsi mid, tapi di sini dipilih fungsi left. Terus yang kedua, kesalahan kedua di sini. Di sini karakter dia baca sebagai value atau angka. Jadi ini kesalahan kedua. Kesalahan yang ketiga ada satu lagi. Di sini dia bikin fungsi if-nya berlebihan. Harusnya hanya 2 kali fungsi if, di sini 3 kali. Sengaja saya tampilkan agak lama biar bisa dilihat rumus fungsinya. Jadi ini rumus fungsi yang benar. Perhatikan, jadi ini rumus fungsi yang benar. Boleh dicatat dulu. Nanti setelah dicatat baru dipraktekkan ya. Sama dengan if buka kurung mid buka kurung B7 titik 2 3 titik 21 sama tutup kurung sama dengan, hati-hati jangan lupa tanda kutipnya, baru 1 titik koma di sini, tanda kutip lagi, kepala tanda kutip, kepala di sini juga dia sebagai huruf jadi harus pakai tanda kutip, titik koma, fungsi if lagi, buka kurung mid buka kurung B7 titik 23 titik 21 tutup kurung sama dengan, kembali di sini angka 2 sebagai karakter, kasih tanda kutip lagi, titik koma, stop juga karakter pakai tanda kutip, titik koma, operator juga karakter pakai tanda kutip. Ingat, jika fungsi if-nya itu ada 2, di sekitar fungsi if ini ada berapa tanda kurung? 1 2 3. Beri dia 3 tutup tanda kurung, 1 2 3. Jadi gitu saja. Berapa tanda kurung sekitar fungsi if? Kita hitung 1 2 3. Tutup kurungnya juga 3 kali, 1 2 3, lalu enter. Oke, ini rumusnya sudah dicatat, kita enter. Baiklah teman-teman, sebelum saya akhiri materi ini, saya penuhi janji saya untuk membuktikan bahwasannya yang ada di kolom ini yaitu hasil daripada kita menggunakan fungsi mid dengan rumus sebagai berikut. Berarti angka-angka yang ada di kolom ini bukanlah angka yang kita ketik secara manual, tetapi angka yang kita peroleh ketika menggunakan satu fungsi, di mana di sini kita menggunakan fungsi mid dengan teks yang ada di bagian kolom kode ini. Inilah hasilnya. Ternyata hasil ini adalah karakter atau huruf, bukan value atau angka. Kita buktikan. Ketika kita menggunakan semua fungsi, baik itu fungsi sum, fungsi if, fungsi maksimal, fungsi minimal, fungsi average, atau fungsi lainnya, pokoknya segala fungsi yang ada di
program Excel for Windows, maka rumus ini tidak bisa dikalkulasi dengan menggunakan rumus fungsi. Kita ambil contoh satu fungsi sum. Kita taruh kursor di bagian sini, lalu klik sama dengan, ketik sum, buka kurung, dan kita sorot data. Apa yang terjadi sampai pada bagian terakhir kita tutup dengan tanda kurung. Lihat, dia tidak mau mengkalkulasi, hasilnya adalah 0. Mari kita coba dengan fungsi yang lain, fungsi maksimal dan fungsi minimal. Oke, setelah kita ketik fungsi maksimal, buka kurung, lalu kita sorot semua datanya, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Sama saja, hasilnya dia tidak mau dikalkulasi. Kita coba sekali lagi dengan fungsi minimal. Kita lihat hasilnya. Sama, tidak mau dikalkulasi. Dengan rumus fungsi apa saja dia tidak mau, tapi kalau secara manual dia bisa dikalkulasi. Ini menandakan bahwasannya nilai-nilai yang ada di sini, kalau secara rumus fungsi, dia dibaca secara huruf atau karakter, dan dia bukan value atau angka. Namun, secara manual, jika kita menjumlahkan, mengalihkan, mengurangkan, atau apa saja secara manual, rumus ini terbaca secara angka atau value. Kita lihat, sama dengan, ya, kita arahkan ke 1, ditambah 2, ditambah 3 dengan menambahkan kata plus ya, ditambah 3 lagi, ditambah 3 lagi, tambah 1, tambah 3, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 1. Enter. Kelebihan angka plus 1, hasilnya 20. Dia mau dikalkulasi. Ya, kita coba lagi dengan perkalian. Klik sama dengan, lalu kita kalikan 3 kali 3. Klik enter. Hasilnya 9. Begitu juga jika dia dikurangkan secara manual, dibagi secara manual, dia akan terbaca. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya hasil daripada satu fungsi yang teksnya merupakan huruf atau karakter, dia akan terbaca sebagai angka atau value jika dikalkulasi secara manual. Namun jika dia digunakan ke dalam satu rumus fungsi, maka dia tidak akan dibaca secara angka atau value, tapi dia dibaca secara huruf atau karakter. Ini perlu benar-benar dipegang, benar-benar diingat, karena ini berkaitan dengan kerja kita ketika nanti kita membuat rumus. Kalau ini kita tidak pahami rumus kita, pasti nanti akan error, dan salah. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan yang ditanya saja, dan kolom selanjutnya mungkin bisa diisi sendiri sebagai latihan, atau nanti kita jadikan bahan pada video yang ke-12. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian.